Hujan rintik-rintik membasahi jendela kaca rumah mewah di Jalan Pinang Mas, Pondok Indah. Di balik tirai sutra gading yang melambai pelan tertiup angin pagi, Maya Wijaya berdiri di dapur, mengiris buah mangga harum dari Pasar Santa untuk sarapan Leo, putra semata wayangnya yang baru saja bangun. Udara Jakarta pagi itu lembab, tapi di dalam rumah semuanya terasa steril. Lantai marmer mengilap, meja makan solid kayu jati, dan aroma kopi single origin yang diseduh Raka setiap pagi. Meski hari ini kopinya tak tersentuh. Raka belum pulang. Lagi. Sejak 3 bulan lalu, rapat darurat jadi alasan paling sering terucap dari bibirnya. Kadang di Bali, kadang di Singapura, kadang hanya di kantor sampai subuh. Maya tak pernah bertanya lebih. Ia percaya. Atau, lebih tepatnya, ia memilih percaya. Karena percaya adalah satu-satunya cara agar jantungnya tak berhenti berdetak setiap kali Raka membuka pintu rumah dengan napas berat dan kemeja yang tak lagi rapi. Telepon rumah berdering. Bunyinya nyaring, menusuk ketenangan pagi yang rapuh. Maya mengelap tangan basahnya ke celemek katun berwarna krem, hadiah ulang tahun pernikahan ketiga mereka, lalu mengangkat gagang telepon vintage berwarna krem yang sengaja dipertahankan Raka demi nuansa klasik. Halo? Sapanya, suara lembut seperti biasa. Di seberang, suara perempuan terdengar, berbisik, intim, penuh kemesraan, yang membuat tulang punggung Maya membeku. Kak Raka, tadi malam kamu janji mau anterin aku ke Bandung. Tapi kok nggak muncul-muncul sih? Aku nungguin sampai jam 3 pagi. Maya terpaku. Napasnya terhenti. Dunia berputar perlahan lalu runtuh. Suara itu. Ia tahu suara itu. Tertawa yang selalu menggelegar di acara charity Jakarta Ladies Circle. Suara yang baru kemarin menanyakan resep kue lapis legit buatan neneknya. Suara yang memeluknya erat saat Leo demam 3 minggu lalu berkata, "Kamu ibu terbaik yang pernah aku kenal." Elena, istri Pak Surya, teman sosialita. Saudara perempuan dalam dunia elit yang selalu menjunjung solidaritas istri eksekutif. Maya ingin menjatuhkan telepon. Ingin berteriak. Tapi ia tak bisa. Ia hanya berdiri. Tangan gemetar memegang gagang telepon. Sementara suara Elena terus mengalir. Riang. Tak sadar sedang berbicara dengan istri sah dari pria yang ia rayu. "Aku kangen, Kak. Besok kita bisa ketemu di lounge bandara, kan? Aku bawa parfum baru. Yang kamu suka itu..." Maya perlahan menutup telepon. Klik. Suara itu menghilang. Tapi gema pengkhianatan terus berdentum di kepala, menghantam dinding-dinding rumah mewah yang tiba-tiba terasa asing. Ia menatap sekeliling. Ruang tamu dengan lampu gantung Swarovski, lukisan abstrak senilai ratusan juta, sofa kulit Italia yang tak pernah diduduki tamu, semuanya terasa seperti panggung sandiwara. Dan ia hanyalah aktris yang lupa naskahnya, terjebak dalam peran istri sempurna yang tak pernah ia minta. Langkahnya goyah saat menuju kamar Leo. Anak itu sedang duduk di lantai, menyusun balok kayu berbentuk huruf. Matanya berbinar saat melihat ibunya. "Bu, aku bikin nama mama," serunya, menunjuk susunan huruf. M-A-Y-A. Maya tak bisa berkata apa-apa. Ia berlutut, menarik Leo ke dalam pelukannya. Erat, sangat erat, seolah dunia luar sedang runtuh, dan hanya tubuh kecil ini yang bisa menahannya, agar tak ikut hancur. Air matanya jatuh di rambut ikal Leo, hangat dan asin. Tapi ia tak menangis keras. Tidak di sini, tidak sekarang. Di dalam pelukan itu, ia merasakan satu-satunya kebenaran yang tersisa. Leo masih miliknya. Dan selama Leo masih ada, ia masih punya alasan untuk bertahan. Di luar, hujan mulai reda. Sinar matahari pertama menembus awan, menyinari lantai marmer yang mengilap seperti air mata yang membeku. Maya menarik napas dalam-dalam. Lalu pelan-pelan, ia menghapus air matanya dengan ujung celemek. Celemek yang dulu dipuji Raka sebagai sangat manis, tapi kini terasa seperti kain yang menutupi luka. Ia berdiri, menyisir rambut Leo, menyuapinya mangga, tertawa lembut saat anak itu bercerita tentang mimpi bertemu dinosaurus. Tapi di balik senyum itu, sesuatu telah berubah. Maya tak lagi merasa nyaman di rumahnya sendiri. Dan untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, ia mulai bertanya,
Apakah cinta bisa ditipu selama ini? Dan apakah kepercayaan hanyalah jebakan yang dirancang untuk orang baik? Ia belum tahu jawabannya. Tapi dari detik ini, ia tak akan lagi menunggu sambil berdoa. Ia akan mencari, dan jika perlu, menghancurkan. Karena suara yang baru saja ia dengar, bukan hanya pengkhianatan cinta. Itu adalah pembuka dari kehancuran yang akan ia kendalikan sendiri. Pagi itu, matahari Jakarta menyengat lebih awal, seolah ingin mengeringkan sisa air mata yang tak sempat Maya sembunyikan semalam. Ia bangun sebelum subuh, mandi air dingin, lalu berdiri di depan lemari pakaian, tangan terulur ragu di antara dua pilihan. Kebaya sutra abu-abu yang dulu sering dipakainya saat masih bekerja, atau gaun santai katun yang biasa ia kenakan di rumah. Akhirnya, ia memilih kebaya. Bukan karena ingin tampil, tapi karena kebaya itu mengingatkannya pada siapa dirinya sebelum menjadi Nyonya Rakawijaya. Seorang perempuan yang percaya diri, analitis, dan tak mudah ditipu. Hari ini adalah acara amal tahunan Jakarta Ladies Circle di Ballroom Hotel Mulia Senayan. Tema, Women Uplifting Women. Ironis, pikir Maya, sambil menempelkan bros emas warisan ibunya, bentuk melati tepat di atas dada kiri. Di sanalah jantungnya berdetak, masih hidup, masih menolak mati. Raka mengantar Maya dan Leo ke sekolah sebelum menuju kantornya. Ia cium kening Maya seperti biasa, tapi Maya tak lagi merasakan hangat di bibirnya. Hanya ritual kosong, gerakan yang telah kehilangan makna. Jangan lupa senyum di acara nanti, ya. Elena bilang dia udah tidak sabar ketemu kamu, ucap Raka sambil menyalakan mesin Rolls-Royce Phantomnya yang hitam mengilap. Maya mengangguk pelan. Pasti. Tapi dalam hatinya, satu pertanyaan menggema. Apa yang akan kulakukan saat aku melihatnya? Wanita yang merebut suamiku sambil berpura-pura menjadi sahabat. Ballroom Hotel Mulia siang itu berkilau, seperti istana di negeri dongeng. Lampu gantung kristal raksasa memantulkan cahaya keemasan ke lantai marmer Italia. Ratusan perempuan dari kalangan elit Jakarta berkerumun. Semuanya mengenakan busana terbaik. Gaun couture, kebaya modern berpayet, hijab mewah dari sutra Prancis. Aroma parfum dari Paris dan Milan bercampur dengan harum bunga lili yang ditata di setiap meja bundar. Maya berdiri di sudut ruangan, memegang gelas sparkling water tanpa alkohol. Matanya menyapu keramaian, dan berhenti saat melihat Elena. Elena tiba seperti bintang yang turun dari langit. Gaun merah menyala berpotongan off-shoulder, dipadukan dengan kalung emas besar berlapis berlian. Hadiah ulang tahun dari Pak Surya, katanya. Rambutnya digelung tinggi dengan beberapa helai sengaja dijatuhkan di leher, memberi kesan sensual yang disengaja. Senyumnya lebar, tawanya nyaring, dan setiap langkahnya menarik perhatian. "Maya!" serunya berlari kecil sambil membuka tangan lebar. "Aku kangen banget, udah seminggu nggak ngobrol." Maya membalas pelukan itu, erat, hangat, seperti yang selalu ia lakukan. Tapi di balik senyumnya, perutnya mual. Tubuh Elena wangi, namun bau pengkhianatan lebih menusuk hidungnya daripada parfum termahal sekalipun. "Kamu cantik banget hari ini," puji Elena, menggenggam tangan Maya. "Kebaya ini cocok banget sama kulitmu. Masih pakai bros warisan ya? Klasik banget, tapi manis." Maya tersenyum. "Terima kasih. Kamu juga luar biasa. Gaun itu pasti dari koleksi terbaru Elisa Ab." Elena tertawa riang. "Tebak tepat. Kamu masih jago baca fashion ya? Padahal udah pensiun jadi auditor, tapi instingmu masih tajam." Pujian itu menusuk. Karena Elena tahu Maya pensiun, tahu ia tak lagi bekerja, tahu ia dianggap hanya ibu rumah tangga. Dan kini, wanita itu berdiri di atas puing-puing kehidupan Maya, menginjaknya dengan tumit tinggi berlapis emas. Selama 2 jam berikutnya, Maya bermain peran dengan sempurna. Ia tertawa saat Elena bercerita tentang liburan ke Maladewa. Ia menyuapkan kanape ke mulutnya meski nafsu makan lenyap. Ia bahkan ikut berfoto grup, berdiri tepat di samping Elena. 2 wajah bersinar, 2 jiwa bertarung dalam diam. Tapi di tengah keramaian, saat semua orang sibuk dengan selfie dan gosip, Maya melihat sesuatu.
Raka tiba-tiba muncul, bukan sebagai tamu, tapi sebagai sponsor acara. Ia mengenakan jas navy dengan dasi sutra, rambut disisir rapi, jam tangan Patek Philippe-nya berkilau saat ia melambaikan tangan ke arah kerumunan. Tapi matanya langsung mencari Elena. Dan saat mereka bertemu pandang, ada sesuatu yang terjadi. Bukan sekadar senyum, tapi bahasa rahasia, tatapan yang penuh kode. Raka mengangguk kecil, Elena mengedipkan mata. Maya pura-pura menatap lukisan di dinding, tapi diam-diam mengikuti mereka dengan ekor mata. Mereka berjalan ke balkon samping ballroom, tempat yang sepi. Maya pura-pura ke kamar kecil, lalu menyelinap ke dekat pintu kaca yang terbuka. Dan di sana, ia mendengar. Proyek energi terbarukan itu sudah disetujui. Aku bilang ke Pak Surya ini inisiatif CSR-ku. Dia percaya. Bisik Raka. Bagus. Transfer ke rekening Singapura sudah aku atur lewat Arya Energy. Tunggu 2 minggu lagi, kita ambil uangnya bareng-bareng. Jawab Elena. Suaranya bergetar penuh nafsu. Bukan hanya nafsu cinta, tapi nafsu uang. Maya menahan napas. Arya Energy Solutions. Nama itu tak pernah ia lihat dalam laporan keuangan resmi perusahaan. Dan Singapura? Itu bukan rute bisnis biasa. Itu rute pencucian uang. Ia mundur pelan, jantung berdebar kencang, tapi wajah tetap tenang. Kembali ke ballroom, duduk di tempat semula, menyesap air mineral yang rasanya seperti abu. Tamu-tamu mulai berpamitan. Elena datang lagi, memeluk Maya erat. Aku sayang kamu, Maya. Kamu sahabat terbaikku. Maya membalas pelukan itu, tapi kali ini ia memejamkan mata dan berbisik pelan, hampir seperti doa. Dan aku akan menghancurkanmu. Pulang ke rumah, Maya tak langsung melepas kebayanya. Ia duduk di depan meja kerja kecil di kamar tidurnya. Meja yang selama ini hanya dipakai untuk menulis jurnal harian atau mencatat jadwal les Leo. Tapi malam ini, ia membuka laptop lama yang tersimpan di laci bawah. Layar menyala. Ia mengetik perlahan, memasukkan username dan password yang tak pernah ia hapus sejak resign 5 tahun lalu. Maya Wijaya, auditor xfinonsult.com. Email lama dari kantornya. Tapi lebih dari itu, akses ke sistem keuangan korporat nasional masih aktif. Karena dulu, ia salah satu dari sedikit auditor yang punya clearance tingkat tinggi. Ia mulai mengetik nama, Arya Energy Solutions. Dan di layar, hasil pencarian muncul. Tidak ditemukan dalam database resmi Kementerian Hukum dan HAM. Tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Tapi muncul dalam transfer internal Surya Pratama Group sebanyak 17 kali. Total, gerebek lembadu dadua 80.000. Maya menatap angka itu. Bukan hanya perselingkuhan, ini kejahatan. Ia menutup laptop perlahan, lalu berjalan ke kamar Leo. Anak itu sudah tertidur, memeluk boneka dinosaurus kesayangannya. Maya duduk di tepi ranjang, mengelus rambutnya. Aku nggak akan biarkan mereka menghancurkan kita, Nak, bisiknya. Lalu, ia kembali ke kamarnya. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, Maya tak berdoa untuk kebahagiaan pernikahannya. Ia berdoa untuk keberanian. Dan di balik jendela kamar yang tertutup tirai, lampu kota Jakarta berkedip, seperti mata yang menyaksikan awal dari sebuah perburuan. Malam itu, Jakarta terasa lebih gelap dari biasanya. Bukan karena awan, tapi karena bayangan yang tumbuh dalam hati Maya. Ia tak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, yang muncul bukan wajah Raka yang dulu mencintainya, melainkan senyum Elena yang penuh kemenangan, dan angka 30.280. Peri-terubu yang menghantui layar laptop seperti kutukan. Sejak menemukan Arya Energy Solutions, Maya tahu, ini bukan sekadar perselingkuhan bodoh antara suami dan istri atasan. Ini skema terencana. Dan jika benar, maka Raka tidak hanya mengkhianati pernikahannya, ia mengkhianati perusahaan, hukum, dan seluruh kepercayaan yang pernah diberikan padanya. Tapi Maya tak bisa hanya mengandalkan email lama. Ia butuh bukti nyata, dokumen internal, email pribadi Raka, catatan rapat, bahkan percakapan pribadi. Dan satu-satunya tempat semua itu tersimpan adalah laptop Raka, perangkat yang selalu ia bawa kemana-mana,
dilindungi password, dan dikunci dengan sidik jari. Masalahnya, Raka tidur di kamar terpisah sejak 2 bulan lalu dengan alasan butuh ruang pribadi untuk kerja. Maya tahu itu alasan palsu, tapi malam ini justru menjadi keuntungannya. Pukul 02.17 dini hari, rumah sunyi. Hanya suara AC yang berdengung dan detak jam dinding yang terasa seperti palu hakim. Maya bangkit dari tempat tidur, mengenakan kaos katun dan celana pendek, lalu menyelinap ke kamar sebelah, kamar kerja Raka. Pintu tak dikunci. Ia masuk perlahan, napas tertahan. Laptop Raka tergeletak di meja kayu jati, layar dalam keadaan tidur. Maya menatapnya seperti menatap kotak Pandora. Jika ia membukanya, tak ada jalan kembali. Tapi jika tidak, kebenaran akan terkubur selamanya, dan Leo akan tumbuh di dunia yang dibangun di atas kebohongan. Ia menyentuh touchpad. Layar menyala, langsung meminta password. Maya mengetik, Leo 2018, ulang tahun putra mereka. Incorrect. Ia coba, Maya Raka 2017, tahun pernikahan. Incorrect. Lalu, Jakarta 2025, tahun ambisi Raka jadi direktur. Incorrect. Detak jantungnya kencang. Ia hampir menyerah, tapi tiba-tiba teringat sesuatu. Saat mereka masih kuliah, Raka pernah bercanda. Kalau aku jadi penjahat, passwordku pasti nama mantan. Maya mengetik, Nadia. Nama cinta pertama Raka yang dulu membuatnya patah hati selama setahun. Welcome, Raka. Layar terbuka. Maya menahan napas. Ia tak punya waktu banyak. Raka bisa terbangun kapan saja. Cepat, ia membuka folder projects, lalu confidential. Di dalamnya, file PDF berjudul Arya Energy Financial Flow Q4. Ia membukanya. Dan di sana, rinci, sistematis, brutal, terpampang skema pengalihan dana. Vendor fiktif, invoice palsu, tanda tangan digital Pak Surya yang dipalsukan. Dan di bagian bawah, terlampir screenshot percakapan WhatsApp antara Raka dan Elena. Elena. Dana sudah masuk ke rekening Labuan. Kamu hebat, sayang. Raka. Tunggu sampai aku jadi direktur. Setelah itu, kita nikah. Aku akan tinggalkan Maya. Dia terlalu lemah, terlalu naif. Elena. Aku tahu. Tapi jangan terlalu kasar. Kasihan Leo. Raka. Leo? Anak itu cuma pengingat betapa membosankannya hidup dengannya. Maya terhuyung mundur. Tangannya gemetar. Bukan karena marah, tapi karena kepastian. Ini bukan kesalahan sesaat. Ini penghinaan yang direncanakan. Penghancuran yang disengaja. Ia tak menangis. Air mata sudah habis. Yang tersisa hanyalah ketenangan dingin. Seperti saat ia dulu mengaudit perusahaan korup di Kalimantan, sebelum semuanya runtuh dalam semalam. Dengan gerakan cepat, ia colokkan flash disk kecil berwarna hitam, hadiah dari mantan rekannya di kantor audit, lalu mengunduh seluruh folder confidential. Juga riwayat email Raka selama 6 bulan terakhir. Dan terakhir, ia buka kamera laptop, aktifkan perekam suara internal, lalu tinggalkan perangkat dalam keadaan terbuka. Jika Raka memeriksa log aktivitas, ia akan melihat bahwa laptopnya pernah terbuka dini hari, tapi tak akan tahu siapa yang melakukannya. Dan justru itulah yang Maya harapkan, ketakutan. Ia keluar dari kamar kerja, menutup pintu perlahan, lalu kembali ke kamarnya. Di tempat tidur, ia menyalakan laptop pribadinya, membuka file yang baru diunduh, dan mulai menyusun garis waktu pengkhianatan. Tanggal, jumlah, rekening. Nama bank di Labuan, Malaysia. Nomor rekening atas nama PT Arya Mandiri Sejahtera. Semua terhubung. Tapi ada satu hal yang mengganjal. Di salah satu email internal, Raka menulis, pastikan Pak Surya tidak curiga. Dia mulai menanyakan proyek energi terbarukan yang tidak pernah dia setujui. Maya berhenti mengetik. Pak Surya, pemilik perusahaan, suami Elena, tak tahu apa-apa? Atau apakah ia sengaja membiarkan? Pertanyaan itu menggantung di udara malam seperti kabut. Tak terlihat, tapi menghambat napas. Keesokan pagi, Raka bersikap normal. Ia sarapan roti panggang dengan selai stroberi, memeriksa jam tangan, lalu mencium kening Leo sebelum berangkat kerja. Tapi Maya melihat sesuatu yang berbeda.
Matanya sesekali melirik laptopnya dengan ekspresi waspada. Saat Raka pergi, Maya duduk di teras belakang, menatap taman minimalis yang dulu mereka rancang bersama. Kini, taman itu terasa seperti kuburan cinta yang tak pernah benar-benar hidup. Leo datang berlari, memeluk pinggangnya. "Mama, ayah bilang besok kita liburan ke Bali. Katanya buat merayakan dia jadi direktur." Maya menahan napas, lalu tersenyum. Senyum yang terlatih, hangat, dan penuh kasih sayang. "Wah, seru nak. Tapi, Mama rasa kita belum bisa pergi dulu. Mama harus urus beberapa hal penting." "Hal apa, Ma?" Maya mengelus rambutnya. "Hal yang akan membuat kita bebas." Leo tak mengerti. Tapi ia percaya. Karena di matanya, mamanya selalu tahu jalan pulang, meski dunia sedang gelap. Sore itu, Maya menerima pesan dari grup WhatsApp Jakarta Ladies Circle. Elena mengunggah foto dirinya dan Raka di acara amal. Mereka berdiri berdekatan, tertawa, dengan tulisan, "Dua jiwa yang saling mendukung dalam misi kemanusiaan. Sisterhood and the Blessed." Foto itu dikomentari puluhan suara pujian. "Kalian memang pasangan serasi. Elena and Maya, dua sahabat yang luar biasa." Maya tak berkomentar. Ia hanya menyimpan screenshotnya dan menambahkannya ke folder bukti. Lalu, ia menulis satu pesan pribadi ke dirinya sendiri di notes ponsel. "Mereka mengira aku buta, tapi aku sedang membangun penjara untuk mereka dengan batu-batu yang mereka lemparkan sendiri." Malam itu, sebelum tidur, Maya membuka lemari pakaian, bukan untuk memilih kebaya, tapi untuk mengeluarkan jas hujan hitam yang tak pernah ia pakai sejak resign. Di balik lipatannya, terselip kartu nama lama, Maya Wijaya, Senior Forensic Auditor, Exfin Consulting. Di bawahnya, tertera nomor darurat, nomor mantan atasan yang kini bekerja di Bareskrim. Ia belum menelepon, belum waktunya. Tapi ia tahu, perang ini baru dimulai, dan aku tak akan kalah dengan diam. Pagi itu, Maya bangun lebih awal dari biasanya. Bukan karena suara hujan atau kicau burung, tapi karena rencana yang telah mengkristal dalam mimpinya. Jika ia ingin menggali lebih dalam, ia tak bisa lagi hanya mengintai dari kejauhan. Ia harus masuk ke dalam permainan mereka, menjadi sosok yang Raka dan Elena anggap tak berbahaya. Istri patuh, ibu rumah tangga naif, perempuan yang tak mengerti dunia keuangan, apalagi intrik kekuasaan. Dan untuk itu, ia harus berakting. Ia memasak nasi goreng spesial, resep favorit Raka sejak mereka masih pacaran. Menyusun potongan nanas segar di piring Leo. Menyetrika kemeja putih Raka dengan lipatan sempurna. Lalu menyemprotkan parfum Bleu de Chanel yang selalu ia belikan setiap bulan, meski kini baunya terasa seperti aroma kepalsuan. Saat Raka turun dari lantai 2, raut wajahnya berubah. "Kamu masak nasi goreng? Hari ini bukan akhir pekan." Maya tersenyum, menatapnya dengan mata yang sengaja ia buat terlihat polos. "Aku rindu masak buat kamu. Akhir-akhir ini, kamu terlihat lelah. Aku ingin bantu, meski cuma dengan sarapan." Raka diam sejenak, lalu tersenyum, senyum yang dulu Maya anggap tulus, kini terasa seperti topeng. "Kamu baik banget, Ma. Makasih." Ia duduk, makan dengan lahap. Maya duduk di seberangnya, mengamati setiap gerakan. Cara ia mengunyah, cara matanya sesekali melirik ponsel, cara ia menyentuh cincin pernikahan, lalu menggesernya ke buku jari, seperti ingin melepaskannya, tapi belum berani. "Kamu nggak marah kan? Aku sering pulang malam belakangan ini?" tanya Raka tiba-tiba. Maya menggeleng, suaranya lembut. "Aku percaya kamu, Kak. Kamu sedang mengejar mimpi kita, kan? Jadi direktur? Biar Leo bangga punya ayah hebat." Raka menatapnya, seolah terkejut oleh ketulusan itu. Lalu ia mengangguk meraih tangan Maya. "Kamu nggak tahu betapa beruntungnya aku punya istri sepertimu." Maya menekan rasa mual di tenggorokan, tapi ia membiarkan tangannya dipegang, hangat, akrab, penuh sandiwara. "Biar aku yang urus semua di rumah. Kamu fokus saja pada karier," katanya, suara bergetar palsu.
seperti aktris yang sedang membaca naskah sedih. Aku nggak mau jadi beban. Raka menarik napas lega, seolah beban besar baru saja terangkat dari pundaknya. Dia benar-benar percaya aku lemah, pikir Maya. Dan itu akan jadi kehancurannya. Siang harinya, Maya sengaja mendaftar kelas parenting online di sebuah platform ternama, dengan sengaja membiarkan Raka melihat notifikasi pendaftarannya di tablet bersama. Malam itu, ia duduk di ruang keluarga, menatap layar laptop, berpura-pura mengikuti webinar tentang mendidik anak di era digital. Padahal, di balik jendela browser yang disembunyikan, ia sedang merekam percakapan. Sejak malam sebelumnya, ia telah mengaktifkan aplikasi perekam suara rahasia yang tersambung ke mikrofon internal rumah. Fitur yang Raka pasang untuk keamanan, tapi kini jadi senjata Maya. Saat Raka menerima telepon dari Elena pukul 22.03, Maya diam di sofa, mata tertuju pada layar kelas parenting, tapi jari-jarinya diam-diam menekan tombol rekor di ponsel tersembunyi. Raka. Iya sayang, aku juga kangen. Tapi Maya akhir-akhir ini jadi aneh. Kayak terlalu baik. Elena. Mungkin dia curiga? Raka. Nggak mungkin. Dia cuma ibu rumah tangga. Nggak ngerti apa-apa soal keuangan. Lagi pula dia masih pakai kebaya dan masak nasi goreng. Kayak perempuan zaman dulu. Nggak mungkin dia bisa lawan kita. Elena. Bagus. Besok aku akan ajak dia ke butik di Plaza Indonesia. Biar sibuk belanja, nggak mikir aneh-aneh. Raka. Hebat. Kamu pikir cepat. Aku makin yakin. Kamu memang wanita yang pantas jadi istriku. Maya menutup mata. Tapi ia tak berhenti merekam. Karena setiap kata itu adalah batu nisan untuk masa depan mereka. Malam berikutnya, saat Raka tertidur pula setelah minum wine, ritual yang kini sering ia lakukan untuk meredakan stres. Maya kembali menyusup ke kamar kerjanya. Kali ini, ia tak hanya mengunduh file, ia memasang keylogger mini, perangkat seukuran koin, yang ia selipkan di sela keyboard. Alat itu akan mencatat setiap ketikan Raka, termasuk password baru jika ia menggantinya. Tapi saat ia hendak keluar, matanya tertangkap pada sesuatu di laci bawah meja, tersembunyi di balik tumpukan dokumen lama. Sebuah amplop coklat. Di dalamnya, surat gugatan cerai, draft awal, ditulis tangan, bertanggal 2 minggu lalu. Di bagian bawah, tertulis, alasan, istri tidak lagi mendukung ambisi karier, emosional tidak stabil, dan tidak mampu menjaga standar sosial keluarga eksekutif. Maya tertawa pelan, suara yang hampa, tanpa emosi. Jadi begini caranya. Ia akan menceraikannya, lalu menikahi Elena, sementara Leo akan ditinggalkan seperti barang tak berguna. Ia mengembalikan amplop itu persis seperti semula. Tapi sebelum itu, ia mengambil foto dengan kamera ponsel beresolusi tinggi. Lalu, dengan hati-hati, ia mengganti satu halaman kosong di dalamnya dengan kertas yang telah ia semprotkan tinta tak kasat mata. Jejak forensik yang hanya bisa terlihat di bawah sinar UV. Jika Raka pernah menunjukkan dokumen ini ke pengacara, Maya akan tahu dan bisa membuktikan bahwa surat itu sudah disiapkan jauh sebelum masalah emosional muncul. Pagi hari, Maya menerima pesan dari Elena. Sayang, aku udah booking butik favorit kita di Plaza Indonesia jam 11. Mau beli dress buat dinner sama Pak Surya minggu depan. Kamu temenin ya? Aku pengen second opinion dari perempuan, paling berkelas yang aku kenal. Maya membalas dengan emoji hati dan kalimat manis. Pasti. Aku juga pengen beli sesuatu buat Leo. Terima kasih, El. Kamu sahabat terbaik. Tapi saat ia menutup ponsel, senyumnya mengeras. Ia tahu ini jebakan, cara Elena mengalihkan perhatiannya sambil mengawasinya dari dekat. Tapi Maya tak keberatan. Karena di balik senyum itu, ia punya rencana lain. Ia akan meminta izin ke toilet di butik, lalu menyusup ke kantor manajer untuk memeriksa tagihan Elena selama 6 bulan terakhir. Jika Elena benar-benar menghabiskan uang hasil korupsi, jejaknya pasti ada. Namun, sebelum itu, sesuatu terjadi yang tak ia duga. Saat sedang menyiapkan bekal makan siang untuk Leo, ponselnya bergetar. Bukan notifikasi biasa, tapi SMS dari nomor tak dikenal. Hati-hati, mereka tahu kamu curiga. Maya membeku.
Jantungnya berdebar kencang. Siapa yang tahu? Apakah Raka menemukan jejaknya? Atau apakah ada pihak ketiga yang diam-diam mengawasi? Ia membalas, "Siapa ini?" Tapi tak ada jawaban. Nomor itu langsung diblokir dari sisi pengirim. Maya menatap ponselnya lama. Lalu, perlahan, ia menghapus SMS itu, tapi tidak sebelum menyimpan nomornya di catatan terenkripsi. Sejenak, ia merasa tak sendiri. Ada yang tahu, ada yang melihat, dan mungkin, hanya mungkin, ada yang ingin membantunya. Ia menghirup napas dalam-dalam, lalu kembali ke dapur. Leo menunggu dengan tas sekolah di punggung. Wajah ceria, tak tahu bahwa dunia orang tuanya sedang runtuh. "Siap, Nak?" tanya Maya. Suaranya kembali lembut. "Siap, Ma." Maya menggandeng tangannya, berjalan ke mobil. Tapi sebelum masuk, ia menoleh ke rumah mereka. Dari luar, rumah itu masih terlihat sempurna. Tembok putih, taman rapi, garasi mewah. Tapi di dalam, setiap ruangan kini penuh dengan jerat yang sedang ia rajut sendiri, helai demi helai, dari benang kebohongan mereka. Dan malam ini, ia tak akan tidur. Karena permainan dua muka sudah dimulai, dan Maya tak lagi menjadi korban. Ia adalah pemburu yang sedang menyamar sebagai mangsa. Pagi itu, Jakarta berkabut. Bukan kabut alami, tapi asap knalpot dan debu yang menyatu dengan kecemasan yang tak kunjung reda. Maya duduk di kursi mobilnya, menatap layar ponsel yang masih menampilkan nomor tak dikenal dari pesan misterius. "Hati-hati, mereka tahu kamu curiga." Siapa yang mengirimnya? Apakah musuh yang ingin membuatnya panik? Atau secercah harapan, sekutu yang diam-diam berpihak padanya? Ia tak punya jawaban, tapi satu hal pasti, ia tak bisa terus bekerja sendirian. Bukti yang ia kumpulkan, file rahasia, rekaman suara, aliran dana ke Labuan, semuanya terlalu besar untuk ditangani seorang ibu rumah tangga. Jika salah langkah, ia tak hanya kehilangan segalanya, tapi juga membahayakan Leo. Dan ada satu orang yang mungkin bisa membantunya, satu-satunya yang punya otoritas, akses, dan alasan untuk marah, Pak Surya Pratama. Tapi bagaimana menghubunginya tanpa Elena tahu? Pak Surya dikenal sangat tertutup. Ia jarang muncul di media, tak aktif di media sosial, dan semua komunikasi resmi harus melewati sekretaris pribadinya, yang, ironisnya, mungkin sudah dikendalikan oleh Elena. Maya memikirkan cara. Tak bisa lewat kantor, tak bisa lewat telepon, tak bisa lewat surat. Lalu, ia teringat sesuatu. Dulu saat masih jadi auditor di Exfin Consulting, ia pernah melakukan audit dadakan di pabrik Surya Pratama Group di Cikarang. Saat itu, Pak Surya datang sendirian, tanpa pengawal, tanpa mobil mewah, hanya mengendarai SUV putih tua yang tampak biasa, dan makan siang di warung Tegal dekat gerbang pabrik bersama pekerja lini produksi. Saat itu, Maya bertanya pada rekan kerjanya, "Kenapa bos besar makan di warung?" Jawabannya, "Itu kebiasaannya." Katanya, di warung Tegal, orang nggak berpura-pura. Di sana, dia bisa dengar suara asli rakyatnya. Maya tersenyum getir. Mungkin di tempat itulah Pak Surya masih bisa ditemui, bukan sebagai taipan, tapi sebagai manusia. Pukul 11.30 siang, Maya meninggalkan Leo di rumah dengan pengasuh, lalu pergi. Bukan dengan mobil mewah, tapi dengan gojek. Ia meminta driver mengantarnya ke kawasan Senayan, lalu turun di depan mall. Dari sana, ia berjalan kaki ke arah Jalan Asia Afrika, lalu masuk gang sempit di belakang gedung perkantoran. Tempat berdiri warung Tegal Makrini. Tempat makan sederhana dengan meja plastik, kursi kayu, dan aroma nasi liwet yang menguar sepanjang jalan. Ia mengenakan jilbab sederhana berwarna coklat, kemeja katun lengan panjang, dan celana panjang. Pakaian yang sama sekali tak mencerminkan statusnya sebagai istri eksekutif Surya Pratama Group. Di tangannya, kantong belanja dari toko mainan, untuk menyamar sebagai ibu yang baru menjemput anak dari sekolah. Ia duduk di sudut paling belakang, memesan nasi campur dan teh tawar. Matanya tak berhenti mengamati sekitar. Pukul 12.15, sebuah SUV putih tua berhenti di depan warung. Bukan Rolls-Royce, bukan Mercedes, tapi Toyota Fortuner lama. Catnya pudar, kaca berdebu. Pintu pengemudi terbuka. Pak Surya turun,
Tubuhnya tinggi, rambutnya mulai memutih, tapi postur tegap dan matanya tajam seperti elang. Ia mengenakan kemeja lengan pendek, celana kain, dan sandal jepit. Tak ada pengawal. Tak ada ponsel mewah di tangan. Maya menahan napas. Pak Surya masuk, menyapa Mak Rini dengan akrab, lalu memesan nasi liwet dan sambal terasi. Ia duduk di meja depan, tapi sebelum makan, matanya menyapu seluruh warung. Dan saat pandangannya bertemu dengan Maya, ia berhenti sejenak. Ia mengenali wajah itu, bukan sebagai Nyonya Raka, tapi sebagai auditor muda yang dulu menemukan kecurangan di anak perusahaan Surya Group di Surabaya. Maya berdiri pelan, membawa piringnya, lalu duduk di meja sebelah, tanpa bicara. Hanya meletakkan flash disk hitam kecil di sela-sela piring nasi liwet. Pak Surya menatapnya. Tak terkejut, seolah sudah menunggu. Lama tak bertemu, Nona Maya. Katanya pelan, suaranya berat tapi tenang. Saya bukan Nona lagi, Pak. Jawab Maya, mata tak berani menatap langsung. Tapi saya masih bisa membaca angka yang berbohong. Pak Surya mengambil flash disk itu, menyelipkannya ke saku dada. Lalu menatap Maya dengan tatapan yang dalam. Penuh duka, tapi juga penghargaan. Saya sudah lama curiga pada Elena, katanya. Suara hampir berbisik. Tapi dia istri saya. Dan di keluarga kami, harga diri lebih berat daripada kebenaran. Sampai sekarang, Maya akhirnya menatap matanya. Mereka bukan hanya berselingkuh, Pak. Mereka menguras uang perusahaan, 35 miliar lebih, melalui vendor fiktif. Dan Raka, suami saya, bilang di rekaman bahwa dia ingin menceraikan saya karena membosankan. Pak Surya menunduk, tangannya menggenggam erat sendok nasi. Saya tahu dia ambisius, tapi saya tak menyangka dia berani sentuh uang perusahaan dan gunakan istri saya sebagai alat. Mereka bekerja sama, kata Maya. Elena memberi akses ke dokumen internal. Raka mengatur aliran dana. Mereka akan menikah setelah Raka diangkat jadi direktur utama. Pak Surya diam lama. Lalu, perlahan, ia tersenyum. Senyum yang pahit, tapi penuh tekad. Kau tahu kenapa saya makan di warung seperti ini? Tanyanya. Maya menggeleng. Karena di tempat seperti ini, kebenaran tak bisa disembunyikan dengan jas mahal atau parfum impor. Orang bicara apa adanya, dan aku sudah lelah berpura-pura buta. Ia menatap Maya. Aku butuh seseorang dari dalam, seseorang yang mereka anggap lemah. Dan ternyata, kaulah yang paling kuat di antara semua yang aku kenal. Maya menahan air mata. Bukan karena sedih, tapi karena dipahami. Saya akan bantu Anda, Pak, katanya. Tapi saya punya satu syarat. Apapun. Lindungi Leo. Anak saya tak boleh jadi korban permainan ini. Pak Surya mengangguk tegas. Dia akan tetap punya ayah, meski bukan dari darah. Aku janji. Mereka tak bicara lebih lama. Pak Surya membayar makanannya, lalu berdiri. Sebelum pergi, ia berbisik. Kau akan diundang ke rapat direksi luar biasa. Tapi jangan datang sebagai istri Raka. Datang sebagai saksi kebenaran. Maya mengangguk. Pak Surya pergi, meninggalkan sisa nasi liwet dan secangkir teh yang belum habis. Maya duduk sendirian, menatap piringnya. Ia tak menyentuh makanan. Tapi untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu, ia merasa tak sendiri. Pulang ke rumah, Maya menemukan Raka sedang duduk di ruang tamu, wajahnya tegang. Kamu kemana tadi? Tanyanya, suara datar. Jemput Leo dari les, jawab Maya lancar, meski Leo masih di rumah. Dia minta es krim, jadi kita mampir ke Pondok Indah Mall. Raka menatapnya lama. Kamu sering keluar sendirian belakangan ini. Karena kamu jarang di rumah, balas Maya, suara lembut tapi tajam. Aku butuh teman, Kak, meski cuma bayangan. Raka terdiam, lalu berdiri, berjalan ke kamar kerja, dan Maya tahu, ia akan memeriksa laptopnya lagi. Tapi kini, Maya tak takut, karena perang bukan lagi miliknya sendiri. Malam itu, ia menulis di jurnal pribadinya, bukan di laptop, tapi di buku tulis fisik dengan tinta biru. Aku bukan lagi korban di rumah mewah. Aku adalah mata yang tak terlihat,
tangan yang tak terduga, dan suara yang akan mengubur kebohongan mereka. Terima kasih, Pak Surya. Kini, aku tahu aku berada di pihak yang benar. Di luar, langit Jakarta mulai gelap. Tapi di dalam hati Maya, cahaya pertama keadilan mulai menyala. Rumah di Pinang Mas yang dulu terasa seperti istana kini berubah menjadi benteng yang penuh jebakan. Setiap sudut, setiap benda, bahkan aroma parfum di udara, semuanya seolah berbisik. Kau diawasi. Sejak pertemuan di warung Tegal, Raka berubah. Ia tak lagi hanya sibuk, ia paranoid. Password laptopnya diganti setiap 2 hari. Kamera keamanan tambahan dipasang di lorong menuju kamar kerja. Bahkan, ia mulai mengunci laci meja dengan gembok logam kecil yang berbunyi nyaring setiap kali dibuka, seolah ingin memastikan Maya mendengar bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Tapi Maya tak gentar. Ia justru semakin tenang, karena kini ia tahu ia tak sendiri. Pak Surya telah mengiriminya pesan singkat melalui nomor baru. Rapat luar biasa, 10 hari lagi, siapkan semua. Sementara itu, di rumah, Maya terus memainkan perannya dengan sempurna. Ia memasak lebih sering, menanyakan kabar Raka dengan nada khawatir yang dibuat-buat, bahkan menyarankan agar mereka liburan keluarga ke Bali sebagai bentuk rekonsiliasi. Meski dalam hati, ia tahu Raka tak pernah berniat membawa Leo pergi. Kita harus merayakan pencapaianmu, Kak, katanya suatu malam, sambil menyisir rambut di depan cermin kamar. Kamu pasti akan jadi direktur utama. Aku yakin itu. Raka menatap pantulan wajahnya di cermin, dan Maya melihat sesuatu di matanya. Keserakahan yang mulai membengkak. Ia tak lagi hanya ingin sukses. Ia ingin kuasa. Dan ia percaya Maya takkan pernah mengerti. Kamu benar-benar mendukung aku, ya? Tanyanya, suara bergetar palsu, seperti aktor yang berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Selalu, jawab Maya, tersenyum lembut. Aku hanya ingin kamu bahagia. Raka mendekat, memeluknya dari belakang, tapi Maya tak merasakan kehangatan, hanya tekanan dingin dari tubuh yang asing. Ia membiarkan pelukan itu berlangsung, lalu berbisik, kalau kamu jadi direktur, aku akan pakai kebaya terbaikku di acara pengumuman. Aku ingin semua orang tahu, suamiku adalah pria terhebat di Indonesia. Raka tertawa yang penuh kemenangan, dan di pelukannya, Maya menutup mata berjanji. Aku akan pakai kebaya itu, tapi bukan untuk membanggakanmu. Aku akan pakai kebaya itu untuk menguburmu. Tapi badai tak datang dari Raka saja. 2 hari kemudian, Elena mengundang Maya ke pesta ulang tahun Leo. Kita harus rayakan besar-besaran, katanya saat menelepon, suara riang seolah tak ada dosa di dunia. Aku udah booking ballroom di Ritz-Carlton. Semua teman Leo dari sekolah internasional akan datang. Dan aku pesan kue dari Paris, berlapis emas edible. Kamu nggak boleh nolak ya. Aku lakukan ini karena aku sayang sama kalian berdua. Maya menyetujui. Tentu saja, karena menolak akan membuat Elena curiga. Tapi di balik senyumnya, ia tahu, ini bukan hadiah. Ini pertunjukan, cara Elena menunjukkan pada dunia bahwa ia dan Maya adalah sahabat dekat, bahwa tak ada yang salah dalam hubungan mereka. Dan yang paling menyakitkan, ini adalah cara Elena mendekati Leo, anak yang kini jadi taruhan dalam permainan mereka. Hari pesta tiba. Ballroom Hotel Ritz-Carlton disulap menjadi negeri dongeng, balon emas, dekorasi bertema dinosaurus, karena Leo suka, dan meja buffet yang dipenuhi makanan mewah dari seluruh dunia. Anak-anak berlarian dengan topi pesta, sementara para ibu sosialita berkerumun, mengenakan gaun terbaru dari Paris Fashion Week. Maya mengenakan kebaya putih bersih dengan selendang sutra, sederhana, tapi anggun. Ia memegang tangan Leo erat-erat. Di matanya, anak itu bukan hanya putranya. Ia adalah alasan. Lalu, pintu ballroom terbuka. Elena masuk, bukan sebagai tamu, tapi sebagai bintang acara. Ia mengenakan gaun malam berwarna merah muda metalik, potongan rendah di dada dan punggung, dipadukan dengan sepatu hak tinggi berlapis kristal. Rambutnya diblow sempurna,
dan di lehernya tergantung liontin berlian berbentuk hati, hadiah yang, menurut gosip, diberikan Raka minggu lalu. "Leo sayang," serunya, berlutut di depan anak itu, membuka tangan lebar. "Ini hadiah dari Tante Elena, khusus buat kamu." Ia menyerahkan kotak besar berlapis satin emas. Di dalamnya, drone terbaru dengan kamera 4K, plus boneka dinosaurus berukuran setengah tinggi Leo, dibuat khusus di Jepang. Leo berteriak senang. "Wah, makasih Tante El." Maya tersenyum, tapi dadanya sesak. Elena tak hanya memberi hadiah, ia membeli kasih sayang. Lalu, Elena berdiri, dan tanpa aba-aba, memeluk Maya, pelukan yang hangat, penuh kasih, di depan semua tamu. "Terima kasih sudah jadi sahabat terbaikku," bisiknya di telinga Maya. Cukup keras agar beberapa orang mendengar. "Aku nggak tahu apa yang akan kulakukan tanpamu." Maya membalas pelukan itu. Tapi kali ini, ia tak lagi memejamkan mata. Ia menatap langsung ke cermin di dinding ballroom, melihat bayangan mereka berdua. Dua perempuan dalam pelukan. Satu berpura-pura mencintai, satu berpura-pura mempercayai. Dan di balik senyum itu, Maya berkata dalam hati, "Kau pikir ini akhir dari permainan? Ini baru babak pertama kehancuranmu." Pulang dari pesta, Leo tertidur di mobil, memeluk boneka dinosaurus barunya. Maya menatap wajah polosnya, dan untuk pertama kalinya, rasa takut menyusup. Apa yang akan terjadi jika Raka dan Elena menang? Apa yang akan terjadi jika Leo tumbuh mengagumi mereka? Bukan aku. Tapi sebelum pikiran itu menguasainya, ia mengingat janji Pak Surya. Dia akan tetap punya ayah, meski bukan dari darah. Dan Maya tahu, Pak Surya tak hanya bicara soal dirinya. Ia bicara soal martabat, kebenaran, dan warisan moral yang akan ia berikan pada Leo. Bukan uang, bukan mobil mewah, tapi kebanggaan menjadi anak perempuan yang tak takut pada kejahatan. Malam itu, saat Raka tertidur, Maya kembali ke kamar kerjanya. Bukan untuk mencuri data, tapi untuk memotret surat cerai yang kini sudah ditandatangani. Ya, Raka telah menandatangani draft itu. Dan di bagian alasan, tertulis, istri tidak lagi mampu menjalankan peran sebagai pendamping eksekutif, emosional tidak stabil, dan tidak mendukung ambisi suami. Maya mengambil foto. Lalu, dengan hati-hati, ia mencabut sehelai rambutnya sendiri, lalu menjatuhkannya di atas meja, di samping laptop. Jika Raka pernah menuduhnya memasuki kamar kerja diam-diam, jejak rambut itu akan menjadi bukti bahwa ia pernah diizinkan masuk, dan segala akses tak sah bisa dibantah. Tapi ada satu hal yang membuatnya berhenti. Di bawah tumpukan surat, ia menemukan surat wasiat lama, dibuat 2 tahun lalu, saat Raka masih mencintainya. Di sana, tertulis, "Jika aku meninggal, seluruh harta warisku menjadi hak Maya dan Leo." Maya menatap surat itu lama, lalu, perlahan, ia mengembalikannya ke tempat semula, tapi tidak sebelum memfotonya. Karena surat itu bukan hanya dokumen. Itu adalah bukti terakhir bahwa dulu, Raka pernah mencintainya dengan tulus. Dan mungkin, suatu hari nanti, Leo perlu tahu bahwa ayahnya dulu bukan monster, hanya pria yang terlalu rakus hingga kehilangan jiwanya. Malam semakin larut. Maya duduk di teras belakang, menatap taman yang dulu mereka tanami bersama. Kini, bunga-bunga itu layu, tak dirawat, tak disiram, seperti cinta mereka. Di genggamannya, ponsel bergetar. Pesan dari nomor baru, kali ini dengan nama kontak, Surya P. "Rapat, 7 hari lagi. Datang sendiri. Jangan bawa apa-apa, kecuali keberanianmu." Maya menatap langit Jakarta yang gelap, penuh polusi, tapi masih menyisakan bintang di celah awan. Ia menghirup napas dalam-dalam, lalu berbisik pelan, "Tunggu saja Raka. Kau pikir ini rumahmu, ini akan jadi saksi kejatuhanmu." Dan di balik senyumnya yang tenang, badai besar sedang menuju puncaknya. Pagi itu, Jakarta terasa seperti kota yang menahan napas. Langit kelabu, lalu lintas padat, dan udara panas yang berat. Seolah alam tahu bahwa sesuatu besar akan terjadi dalam 7 hari ke depan. Maya duduk di meja kerjanya,
Bukan meja dapur, bukan meja rias, tapi meja audit yang kini ia susun ulang di sudut kamar tidur. Di atasnya, laptop terbuka, 3 flash disk berlabel kode warna, print-out transaksi bank, rekaman suara yang telah ditranskrip, dan foto-foto Raka bersama Elena di tempat-tempat yang seharusnya tak pernah mereka kunjungi bersama. Lombok, Ubud, bahkan Singapura, dengan cincin kawin Elena masih mengilap di jari manisnya. Semua bukti itu kini tersusun rapi dalam arsip digital terenkripsi dan dokumen fisik tersembunyi di dalam boneka dinosaurus kesayangan Leo, tempat yang tak akan pernah diduga Raka untuk mencari bukti kejahatan. Tapi Maya tahu, bukti saja tak cukup. Ia butuh panggung. Dan Pak Surya telah memberinya panggung terbesar yang bisa dibayangkan. Rapat direksi luar biasa Surya Pratama Group di Ballroom Hotel Ritz-Carlton, tempat yang baru saja menjadi latar pesta ulang tahun Leo. Ironi yang sempurna, ia menerima undangan resmi via email. Bukan sebagai istri Raka, tapi sebagai pihak yang memiliki informasi krusial mengenai integritas manajemen. Alamat pengirim, Sekretariat, direksiasuryapratama.co. ID. Tak ada nama, tak ada nomor, hanya tanggal, waktu, dan satu kalimat di akhir. Datanglah sebagai dirimu sendiri. Kebenaran tak butuh topeng. Maya tersenyum. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, ia merasa bebas. Sisa hari-hari itu berlalu dalam ketegangan yang terkendali. Raka semakin percaya diri. Ia mulai membicarakan rencana kantor baru sebagai direktur utama, memilih interior dengan Elena lewat video call, bahkan memesan jam tangan baru sebagai hadiah kenaikan jabatan. "Kamu tahu, Ma," katanya suatu malam sambil membuka botol wine mahal. "Besok aku akan diumumkan sebagai calon resmi. Semua direksi sudah setuju. Bahkan Pak Surya bilang aku anak emasnya." Maya menatapnya, tenang, tanpa iri, tanpa kebencian, hanya dengan mata yang seolah melihat hantu yang belum mati. "Aku bangga, Kak," katanya lembut. "Aku akan hadir di rapat itu. Aku ingin lihat momen bersejarah itu." Raka tertawa, lalu mencium keningnya. "Kamu selalu jadi pendukung terbaikku. Jika kamu tahu betapa dalamnya aku mendukungmu, sampai ke jurang kehancuranmu," pikir Maya. 3 hari sebelum rapat, Maya menerima panggilan dari nomor tak dikenal. Ia hampir tak mengangkat, tapi sesuatu dalam intuisinya menyuruhnya menjawab. "Halo?" Di seberang, suara perempuan tua, pelan tapi tegas. "Nona Maya, ini Bu Lestari. Saya mantan sekretaris Pak Surya. Beliau minta saya bantu Anda." Maya terkejut. "Bu Lestari? Saya ingat Anda. Anda yang dulu menangani audit internal tahun 2019. Ya, dan saya tahu Anda tak bekerja sendirian." Suara itu berhenti sejenak. "Saya punya sesuatu untuk Anda. Datang ke toko buku lama di Jalan Cikini, jam 4 sore. Jangan bawa siapa-siapa." Maya datang, lagi-lagi dengan gocar, lagi-lagi menyamar. Di toko buku tua yang berdebu, Bu Lestari menyerahkan sebuah map coklat tipis. "Ini salinan asli tanda tangan Pak Surya yang belum dipalsukan," bisiknya. "Elena pernah mencoba memalsukannya untuk menandatangani surat kuasa. Tapi saya menyimpan yang asli. Bandingkan dengan tanda tangan di dokumen Arya Energy. Anda akan lihat bedanya." Maya mengangguk, mata berkaca-kaca. "Terima kasih, Bu." "Jangan terima kasih saya," jawab Bu Lestari, menatapnya tajam. "Terima kasih pada dirimu sendiri. Karena di tengah dunia yang penuh pengecut, kau berdiri sendirian dan tetap jujur." Maya pulang dengan map itu terpeluk erat di dada, seperti pelindung terakhir kebenaran. 2 hari sebelum rapat, Maya menghubungi Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Bukan lewat hotline biasa, tapi melalui kontak lama dari masa kerjanya dulu, seorang penyidik senior yang pernah bekerja dengannya dalam kasus korupsi di BUMN. Ia mengirimkan bukti awal, aliran dana, nama rekening di Labuan, dan rekaman suara Raka Elena. Tanggapan cepat datang. "Kami butuh lebih. Tapi jika bukti ini valid, ini kasus besar. Siapkan diri Anda. Kami akan hadir di rapat itu, tapi secara diam-diam." Maya mengerti. Ini bukan hanya tentang balas dendam. Ini tentang keadilan publik.
Malam sebelum rapat, Maya duduk di kamar Leo yang sedang tertidur lelap. Ia mengelus rambutnya lalu berbisik, "Besok, Mama akan pergi ke tempat yang sangat penting. Tapi Mama janji, setelah ini, kita akan hidup tenang, tanpa rahasia, tanpa kebohongan." Leo bergumam dalam tidur, "Mama, jangan pergi." Maya mencium keningnya. "Mama nggak pergi, Nak. Mama cuman mengambil kembali rumah kita." Lalu ia berjalan ke kamar tidurnya. Di depan cermin, ia melepas jilbab dan kebaya santai yang selama ini ia kenakan sebagai penyamaran. Ia mengeluarkan jas hitam rancangan lokal, rok pensil abu-abu, dan sepatu kulit tertutup, pakaian kerja pertamanya dalam 5 tahun. Di atas meja rias, ia meletakkan kartu nama lama, yang kini telah ia ganti dengan tulisan tangan. Maya Wijaya Forensic Auditor, nah, whistleblower. Uya, ibu ia tak lagi menyembunyikan diri. Karena besok, ia bukan lagi istri Raka Wijaya. Ia adalah penjaga kebenaran. Pukul 05 pagi, Maya mandi air hangat. Bukan untuk membersihkan tubuh, tapi untuk membersihkan jiwa dari keraguan. Ia sarapan roti panggang sendirian, lalu menulis satu pesan terakhir di notes ponselnya. "Jika sesuatu terjadi, jika aku tak kembali, beri ini ke Leo saat ia dewasa. Ibumu pernah diam. Tapi diam bukan tanda lemah. Diam adalah cara perempuan baik menunggu waktu yang tepat untuk menghancurkan kejahatan." Pukul 07.20, ia meninggalkan rumah tanpa pamit pada Raka yang masih tertidur lelap dalam mimpi tentang kejayaan semu. Di luar, langit mulai cerah. Matahari menyinari Jakarta, seperti saksi yang akhirnya siap bersuara. Maya masuk ke mobilnya, menyalakan mesin, lalu berbisik pelan, seperti doa, seperti sumpah, seperti akhir dari satu babak dan awal dari keadilan. "Sekarang giliranku." Ballroom Hotel Ritz-Carlton, pagi itu disulap menjadi panggung kekuasaan. Lampu gantung kristal berkilau seperti mahkota yang menunggu pemakainya. Meja-meja bundar berlapis kain sutra emas, kursi kulit Italia, dan di ujung ruangan, podium megah berhiaskan logo Surya Pratama Group. Matahari terbit di atas gunungan, simbol kejayaan yang kini ternoda oleh nafsu rendah. Para direksi datang satu persatu, semuanya mengenakan jas rapi, wajah tegang, bisikan pelan mengalir di antara mereka. Tak ada yang tahu pasti agenda rapat ini, tapi desas-desus telah menyebar. Raka Wijaya akan diangkat jadi direktur utama hari ini. Di sudut ruangan, Raka berdiri bersama Elena. Mereka tak berpegangan tangan, terlalu berisiko, tapi tatapan mereka saling menyatu dalam bahasa kemenangan yang hanya mereka pahami. Raka mengenakan jas custom navy dengan kemeja putih tanpa cacat. Jam tangan Patek Philippe-nya berkilat setiap kali ia mengecek waktu. Elena, di sampingnya, tampak seperti permaisuri yang menunggu penobatan suaminya. Gaun sutra ungu tua, kalung mutiara asli, rambut dikepang klasik, anggun, mewah, dan penuh kemenangan. "Sebentar lagi, sayang," bisik Elena menyentuh lengan Raka. "Setelah ini kita bebas." Raka tersenyum. "Dan uang itu sepenuhnya milik kita." Mereka tak tahu bahwa di luar ballroom, 2 orang berjas hitam dari KPK telah tiba, dengan surat perintah penyelidikan rahasia. Mereka menunggu di ruang antara, siap bertindak begitu bukti cukup. Dan mereka tak tahu bahwa Maya sedang berdiri di balik pintu ganda ballroom, mengenakan jas hitam tajam, rambut dikonde rapi, wajah tenang seperti danau di pagi buta. Pak Surya duduk di kursi utama, wajahnya tak menunjukkan apa-apa. Tak senang, tak marah, hanya menunggu. Rapat dimulai pukul 10 tepat. Pak Surya membuka dengan suara tenang. "Terima kasih telah hadir. Rapat ini luar biasa karena ada informasi kritis yang harus kita dengar sebelum keputusan besar diambil." Semua mata menatap Raka. Ia berdiri, percaya diri, lalu berjalan ke podium. "Seperti yang kita semua tahu," katanya, suara mantap. "Saya telah memimpin divisi keuangan dengan transparan, inovatif, dan loyal. Proyek energi terbarukan yang saya gagas telah menghemat miliaran rupiah." "Proyek fiktif maksudmu?" Suara itu memotong, tenang, tajam, dan tiba-tiba. Pintu ballroom terbuka perlahan. Maya masuk,
Langkahnya mantap, tak terburu-buru, tak gemetar. Ia berjalan melewati deretan direksi yang terkejut, melewati Elena yang wajahnya mulai pucat, melewati Raka yang membeku di podium, lalu berhenti tepat di depan Mike. Maya? Raka tergagap. Kamu nggak boleh di sini. Ini rapat tertutup. Maya menoleh padanya, dan untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, ia menatap langsung ke matanya, tanpa topeng. Saya diundang, Raka, katanya, suara jernih menggema di seluruh ballroom. Sebagai saksi atas kejahatan yang kau dan Elena lakukan terhadap perusahaan ini. Keributan pecah. Direksi saling bertukar pandang. Elena berdiri, mencoba tersenyum, tapi tangannya gemetar. Maya, sayang, kamu salah paham. Coba Elena, jangan panggil aku sayang. Maya memotong, suaranya naik, tapi tetap terkendali. Kamu bukan sahabatku. Kamu pengkhianat yang menggunakan persahabatan sebagai jebakan. Ia berbalik ke hadirin, lalu mengeluarkan flash disk dari saku jasnya. Dengan gerakan tenang, ia menancapkannya ke laptop di podium, lalu menekan enter. Layar besar di belakangnya menyala, dan satu persatu bukti mengalir. Daftar transfer ke rekening di Labuan, Malaysia. Total Gadu Tidal Pubu Kuabawau. Invoice palsu dari PT Arya Energy Solutions, perusahaan yang tidak terdaftar dimanapun. Screenshot percakapan WhatsApp antara Raka dan Elena. Dia cuma ibu rumah tangga bodoh, nggak mungkin dia tahu apa-apa. Rekaman suara. Raka mengatakan ia akan menceraikan Maya karena membosankan dan tak layak jadi istri eksekutif. Perbandingan tanda tangan, dokumen resmi versus dokumen palsu yang digunakan untuk mencairkan dana. Ruang rapat hening, bahkan detak jam dinding terdengar nyaring. Raka mulai panik. Ini rekayasa. Maya stres. Dia gila. Dia nggak bisa nerima aku sukses. Maya menatapnya, lalu berkata, pelan, tegas, dan mematikan. Aku mantan senior forensik auditor di Exfin Consulting. Dan kau baru saja menggelapkan uang perusahaan suaminya sendiri, milik Pak Surya, suaminya Elena. Elena menjerit. Tidak, aku nggak tahu apa-apa. Ini semua salah Raka. Tapi sebelum ia bisa lari, dua orang berjas hitam masuk, tenang, tanpa suara berlebihan. Raka Wijaya dan Elena Surya, kata salah satunya, suara datar. Kami dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Anda dinyatakan sebagai tersangka dalam kasus korupsi dan pencucian uang. Mohon ikut kami. Elena menangis histeris, meraih lengan suaminya, Pak Surya, tapi ia hanya menatapnya dengan mata kosong. Kau mengkhianati bukan hanya aku, katanya pelan, tapi juga nama keluarga ini. Raka mencoba melawan. Ini nggak adil. Aku calon direktur utama. Calon direktur utama yang mencuri dari perusahaan sendiri? Maya memotong. Suaranya tajam, seperti pisau bedah. Kau pikir jabatan bisa menyelamatkanmu? Di mata hukum kau bukan eksekutif. Kau penjahat. Petugas KPK menggelandang mereka keluar. Raka menoleh. Dan untuk terakhir kalinya, matanya bertemu dengan Maya. Tapi Maya tak lagi merasa sakit. Ia hanya merasa lega. Pak Surya berdiri perlahan, lalu berjalan ke tengah ruangan. Ia menatap para direksi, lalu berbicara, suara berat, penuh wibawa. Hari ini, kita belajar bahwa jabatan bukan jaminan integritas, tapi kejujuran. Kejujuran adalah kekuatan sejati. Lalu ia menatap Maya, dan untuk pertama kalinya, senyum tulus muncul di wajahnya. Nona Maya Wijaya, terima kasih telah menyelamatkan perusahaan ini dan harga diri keluargaku. Maya hanya mengangguk. Tak perlu kata-kata. Kebenaran telah berbicara. Di luar ballroom, awan Jakarta mulai pecah. Hujan ringan turun, seolah langit ikut membersihkan dosa yang telah lama mengendap. Maya berdiri di balkon hotel, menatap kota yang kini terasa lebih jujur. Di tangannya ponsel bergetar. Leo mengirim pesan. Mama, aku bangga sama kamu. Air matanya jatuh, tapi kali ini bukan air mata kesedihan. Ini air mata kemerdekaan. Di dalam ballroom, suara rapat kembali bergema. Tapi kali ini, untuk membangun, bukan menghancurkan.
Dan di tengah hujan Jakarta yang lembut, Maya Wijaya akhirnya kembali menjadi dirinya sendiri. Jakarta tak pernah benar-benar berhenti, tapi kali ini kesibukannya terasa berbeda. Tak ada lagi bisikan di belakang punggung tentang Nyonya Raka yang malang. Tak ada lagi undangan palsu dari klub sosialita yang berisi ejekan tersembunyi. Yang ada hanyalah sunyi yang membebaskan. Dan di tengahnya, Maya berdiri, bukan sebagai korban, tapi sebagai pemenang yang tak perlu mengibarkan bendera kemenangannya. 3 minggu setelah rapat penghancuran itu, berita tentang Raka dan Elena memenuhi halaman depan koran nasional. Eksekutif muda and sosialita terlibat korupsi R35 miliar, ditahan KPK. Istri bongkar skandal dari dalam rumah tangga. Penyelamat perusahaan, Maya Wijaya, ex-auditor yang tak takut berdiri sendiri. Foto Maya yang diambil diam-diam saat meninggalkan Ritz-Carlton, jas hitam, wajah tenang, langkah tegap, menjadi ikon baru bagi perempuan Indonesia yang lelah diam. Tapi Maya tak peduli pada pujian. Ia punya satu misi tersisa, mengamankan masa depan Leo. Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, ruang sidang kecil dipenuhi oleh aroma kayu jati dan ketegangan yang tak terucap. Raka datang dengan rompi tahanan oranye, rambut acak-acakan, mata cekung, jejak malam-malam gelisah di tahanan KPK. Di seberangnya, Maya duduk tenang, mengenakan kebaya ungu muda, warna kedamaian, dan memegang tangan Leo yang gemetar. Kami meminta hak asuh penuh atas Leo Wijaya, kata pengacara Maya, suara tegas. Terdakwa telah terbukti tidak hanya melakukan kejahatan finansial, tapi juga secara emosional, mengabaikan dan merendahkan anaknya sendiri, sebagaimana terdokumentasi dalam rekaman suara. Raka mencoba membela diri. Aku masih ayahnya. Aku akan berubah. Aku sayang Leo. Tapi hakim, perempuan paruh baya dengan sorot mata tajam, menatapnya tanpa belas kasihan. Terdakwa, katanya pelan, kata-kata sayang tak berarti apa-apa jika tindakan Anda justru menghancurkan keluarga Anda sendiri. Rekaman Anda menyebut Leo sebagai pengingat betapa membosankannya hidup dengan Maya. Itu bukan ucapan ayah, itu ucapan pengecut. Leo menunduk, tapi Maya menggenggam tangannya erat, memberinya kekuatan. Dan akhirnya, vonis dijatuhkan. Hak asuh penuh diberikan kepada Maya Wijaya. Raka dinyatakan tidak layak menjadi wali. Saat keluar dari ruang sidang, Leo memeluk Maya erat. Mama, aku nggak mau ketemu ayah lagi. Maya mengelus punggungnya. Kamu nggak perlu takut, nak. Mulai hari ini, kita cuma punya satu aturan. Kejujuran dan cinta. Sore itu, Maya menerima telepon dari Pak Surya. Datang ke kantorku, katanya, suara hangat tapi serius. Ada yang ingin aku tawarkan. Maya datang, bukan ke ballroom mewah, tapi ke kantor pribadi Pak Surya di lantai 45 Menara Surya. Ruangan itu sederhana, meja kayu jati, rak buku penuh literatur ekonomi, dan jendela besar yang menghadap seluruh Jakarta. Pak Surya berdiri, lalu menyerahkan sebuah amplop coklat tebal. Ini laporan lengkap investigasi internal, katanya. Dan ini, ia menunjuk dokumen di atas meja, surat pengangkatan. Maya membuka amplop, matanya membesar. Maya Wijaya ditunjuk sebagai Chief Financial Officer, CFO, Surya Pratama Group efektif 1 Januari 2026. Maya terdiam. Pak, ini posisi yang selama ini dikejar Raka. Dan yang kau selamatkan, jawab Pak Surya. Kau tak hanya membongkar kejahatan, kau mengembalikan nyawa perusahaan ini. Aku butuh seseorang yang tak takut pada kebenaran. Dan di seluruh Indonesia, hanya kau yang membayar mahal untuk itu dengan hatimu sendiri. Maya menatap Jakarta dari jendela. Kota yang dulu membuatnya merasa asing, kini terasa seperti rumah, karena ia tak perlu berpura-pura lagi. Saya terima, katanya suara mantap. Tapi dengan satu syarat, apapun. Saya akan membangun divisi etika keuangan untuk mencegah kejadian seperti ini terulang. Dan saya ingin Leo suatu hari tahu bahwa ibunya tak hanya melindunginya, tapi juga melindungi ribuan karyawan yang hidupnya bergantung pada perusahaan ini. Pak Surya tersenyum. Itu bukan syarat, Maya. Itu warisan.
Malam itu, Maya pulang ke rumah. Bukan rumah di Pinang Mas yang penuh kenangan pahit, tapi rumah barunya di Cipete. Sederhana, berdinding putih, dengan taman kecil tempat Leo bisa bermain tanpa diawasi kamera. Di ruang tamu, ia meletakkan surat pengangkatannya di atas meja kayu, berdampingan dengan foto lama. Maya dan Leo tertawa di taman sebelum dunia runtuh. Leo datang, melihat surat itu. "Mama, jadi sekarang Mama kerja lagi?" Maya mengangguk. "Iya, Nak. Tapi bedanya, sekarang Mama bekerja untuk kebenaran." Leo berpikir sejenak, lalu berkata polos, "Kalau begitu, aku mau jadi kayak Mama. Jujur, pemberani, dan baik." Maya memeluknya erat. Erat seperti malam pertama ia mendengar suara Elena di telepon. Tapi kali ini, pelukannya bukan karena rasa takut. Ini pelukan kemenangan yang diam-diam telah direbut dari tangan pengkhianatan. Di luar, Jakarta berkedip-kedip dalam gelap. Tapi di dalam rumah kecil itu, cahaya keadilan akhirnya menetap. 6 bulan berlalu. Musim hujan telah berganti kemarau, dan Jakarta kembali menyala. Bukan hanya oleh lampu neon, tapi oleh napas baru yang tumbuh dari reruntuhan kebohongan lama. Maya Wijaya kini dikenal bukan sebagai istri Raka atau mantan ibu rumah tangga, tapi sebagai CFO Surya Pratama Group, eksekutif perempuan pertama dalam sejarah perusahaan yang dikenal ketat dan penuh tradisi patriarki. Namun, yang lebih dihargai bukan jabatannya, melainkan integritasnya. Di bawah kepemimpinannya, Surya Pratama Group tak hanya pulih secara finansial, tapi juga meluncurkan divisi etika dan transparansi keuangan, yang kini menjadi rujukan nasional dalam praktik tata kelola perusahaan bersih. Hari ini, Maya kembali ke ballroom Hotel Ritz-Carlton, tempat yang dulu menjadi panggung kehancuran Raka dan Elena. Tapi kali ini, ia datang bukan sebagai saksi, melainkan sebagai pembicara utama dalam acara tahunan Indonesia Corporate Governance Forum. Ia mengenakan kebaya modern berwarna putih gading, dipadukan dengan rok pensil hitam dan blazer tipis dari sutra lokal. Bros melati emas warisan ibunya kembali menghiasi dadanya, bukan sebagai simbol masa lalu, tapi sebagai tanda akar yang tak pernah ia tinggalkan. Rambutnya disanggul rapi, wajahnya tenang, matanya tajam namun penuh belas kasih. Di atas panggung, mikrofon menyala. Ratusan eksekutif, akademisi, dan jurnalis menatapnya. "Saya pernah diajari," kata Maya, suaranya jernih menggema di ballroom, "bahwa perempuan baik itu diam, bahwa istri yang sempurna itu sabar, bahwa kehormatan keluarga lebih penting daripada kebenaran." Ia berhenti sejenak, menatap hadirin. "Tapi saya belajar sesuatu yang lebih penting. Diam tak selalu bijak, sabar tak selalu mulia, dan kehormatan yang dibangun di atas kebohongan, bukan kehormatan, tapi penjara." Tepuk tangan meledak, tapi Maya mengangkat tangan, meminta keheningan. "Saya bukan pahlawan. Saya hanya perempuan yang memilih untuk tidak berpura-pura lagi. Karena ketika kita diam pada kejahatan, kita bukan penonton, kita komplis." Di barisan depan, Pak Surya duduk, wajahnya penuh kebanggaan. Di sampingnya, Bu Lestari tersenyum, mengangguk pelan. Dan di antara para tamu, seorang perempuan muda, mantan asisten Raka yang dulu takut bersuara, menyeka air mata. Maya melihatnya, lalu berkata, "Jika ada di antara kalian yang sedang diam karena takut, dengarlah ini. Kebenaran punya cara untuk menemukan suaranya, bahkan lewat seorang ibu rumah tangga yang hanya punya kebaya dan keberanian." Usai acara, Maya tak langsung pulang. Ia menerima puluhan undangan wawancara, tawaran menjadi pembicara di forum global, bahkan permintaan menulis buku. Tapi ia menolak semuanya, kecuali satu hal. Seorang kurir menyerahkan amplop coklat, dikirim dari Lapas Perempuan Pondok Bambu. Maya membukanya sendirian di ruang VIP. Di dalamnya, surat dari Elena. "Maya, aku tahu kau tak akan membaca ini, tapi aku tulis karena aku perlu mengakui, aku iri padamu. Bukan karena Raka, tapi karena kau tetap utuh, meski dihancurkan. Aku kehilangan segalanya karena ingin jadi lebih dari apa yang aku punya. Tapi kau memilih jadi dirimu sendiri, dan justru jadi lebih besar. Maafkan aku."
Elena. Maya menatap surat itu lama. Lalu, tanpa membakarnya seperti yang ia bayangkan dulu, ia melipatnya rapi dan meletakkannya di laci. Bukan sebagai pengampunan, tapi sebagai pengingat bahwa kehancuran bisa lahir dari keserakahan dan kebangkitan dari kerendahan hati. Sore itu, Maya pulang ke rumahnya di Cipete. Rumah kecil dengan taman bunga dan ayunan kayu di teras. Leo sudah menunggu di depan pagar, berlari menyambut begitu ia turun dari mobil listrik sederhana yang kini ia kendarai. "Bu, hari ini aku dapat nilai A di pelajaran moral." Guru bilang, "Aku jujur kayak mama." Maya tertawa. Tawa yang tulus, tanpa sandiwara. Ia mengangkat Leo, memeluknya erat. "Kamu jauh lebih hebat dari mama, nak," bisiknya. Di dalam rumah, aroma sup ayam hangat menguar dari dapur. Masakan yang ia buat sendiri setiap malam. Bukan karena kewajiban, tapi karena kasih sayang yang kembali utuh. Malam itu, setelah Leo tertidur, Maya duduk di teras, menatap langit Jakarta yang masih berbintang di balik polusi. Di tangannya, secangkir teh jahe. Minuman kesukaannya sejak kecil. Ponselnya berdering. Pesan dari Pak Surya. "Besok rapat dewan. Tapi ingat, kamu bukan CFO karena kamu pintar. Kamu jadi CFO karena kamu tak pernah kehilangan hati nuranimu." Maya tersenyum. Lalu membalas, "Terima kasih, Pak. Tapi saya tetap akan masak nasi goreng buat Leo besok pagi. Karena jabatan mungkin mengubah status, tapi cinta seorang ibu tak pernah berubah." Ia meletakkan ponsel, menyesap tehnya, dan menatap bintang terakhir yang masih terlihat di langit Jakarta. Tak ada lagi suara asing di telepon. Tak ada lagi topeng di cermin. Tak ada lagi rasa asing di rumahnya sendiri. Karena kini, Maya Wijaya akhirnya pulang. Bukan ke alamat, tapi ke dirinya sendiri. Dan di tengah kota yang tak pernah tidur, seorang perempuan berkebaya duduk tenang. Bukan sebagai korban, bukan sebagai pemenang, tapi sebagai perempuan utuh yang akhirnya bebas.